pelajari pada hari ini diberkahi, ada baiknya kita memulai pembelajaran dengan membaca Bismillah dan berdoa. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu yang akan memimpin doanya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan mengabsen ya. Siapa di sini yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang berhias diri dengan akhlak terpuji. Ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Iya, akhlak terpuji adalah akhlak yang baik yang bisa kita contohi dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada berapa akhlak terpuji? Iya, akhlak terpuji itu banyak ya, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 akhlak terpuji. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adil, dan yang ketiga adalah bijaksana. Terus apa sih pentingnya mempelajari akhlak terpuji? Ya, tentunya kita bisa mengetahui apa itu akhlak terpuji, contoh akhlak terpuji dan manfaat akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tolong murid-murid semuanya buka bukunya pelajaran 4 halaman 42. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang berhias diri dengan akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah sebuah kebiasaan, sikap, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang telah tertanam di dalam jiwa seseorang yang sifatnya baik, yaitu perbuatan baik terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lain. Akhlak terpuji disebut juga sebagai akhlak mahmudah. Oke, macam-macam akhlak terpuji yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini ada 3 macam. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah adil, dan yang ketiga adalah bijaksana. Yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sifat berkewajiban, menanggung, memikul segala sesuatu dengan menanggung akibatnya. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab merupakan perwujudan sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Sehingga tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahkan setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang berbuat sesuai aturan hukum, baik hukum agama, hukum negara, atau hukum sosial yang berlaku. Orang yang adil akan bersikap netral, artinya tidak memihak kecuali kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persaudaraan, suku bangsa, maupun agama. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 9, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah bijaksana. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Arif atau tajam pikiran. Bijaksana berarti pandai dan hati-hati, cermat dan teliti. Bijaksana adalah suatu kecakapan menggunakan akal budi apabila menghadapi kesulitan. Bijaksana dapat pula diartikan menyelesaikan masalah berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Kita telah mempelajari apa itu akhlak, pengertian akhlak terpuji dan macam-macam akhlak terpuji. Kemudian kita akan lanjutkan dengan dalil mengenai akhlak terpuji, yakni dalil tanggung jawab, dalil adil, dan dalil bijaksana. Yang pertama adalah dalil tanggung jawab.
Agama Islam memerintahkan kepada kita agar berbuat tanggung jawab terhadap perbuatan, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban itu kelak di akhirat kelak terhadap apa yang kita perbuat selama hidup. Sesuai firman Allah di dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Kemudian selanjutnya adalah dalil adil. Umat Islam wajib mencontohi sikap adil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tekad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap keadilan, sebagaimana dalam hadis beliau yang berbunyi, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah dalil bijaksana. Dalil bijaksana ini tertuang di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah atau bijaksana dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Selanjutnya adalah contoh dari akhlak terpuji, yakni yang pertama adalah contoh tanggung jawab, contoh adil, dan contoh perilaku bijaksana. Oke, yang pertama adalah contoh dari tanggung jawab. Kita sebagai umat muslim yang sudah balik telah memiliki tanggung jawab, yaitu sholat 5 waktu. Sikap tanggung jawab yang harus dibiasakan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, menyadari betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga, menyadari akibat buruk yang timbul dari sifat tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keempat, siap menerima resiko dari kesalahan yang diperbuat. Kemudian, contoh sifat adil. Banyak sekali contoh sifat adil di sekitar kita. Di antaranya yang pertama, memberikan uang saku kepada anak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua, guru tidak pilih kasih kepada siswanya. Kemudian yang ketiga adalah contoh sifat bijaksana. Contoh sifat bijaksana di sini yang pertama, memberikan nasihat kepada teman atau orang yang berbuat salah. Yang kedua, memberikan solusi yang tepat kepada teman yang memiliki masalah. Dan yang ketiga, tenang dalam menyelesaikan masalah. Kemudian selanjutnya adalah manfaat berhias diri dengan akhlak terpuji. Yang pertama adalah manfaat tanggung jawab. Sifat tanggung jawab dapat memberikan manfaat kepada pelakunya. Antara lain yang pertama, dapat dipercaya orang lain. Semakin bertanggung jawab seseorang, maka semakin banyak pula orang yang mempercayainya. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua, menjadi manusia yang berguna. Semakin banyak yang mempercayai kita, maka semakin banyak pula orang yang mempercayai kita. Ini merupakan ciri manusia yang terbaik, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanggung jawab adalah perintah Allah, maka manusia yang melakukan akan mendapat pahala. Kemudian yang kedua adalah manfaat adil. Seseorang yang bersifat adil akan mendatangkan banyak manfaat di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperoleh keberhasilan dalam hidup. Yang ketiga, memperoleh kegembiraan batin. Yang keempat, disenangi banyak orang. Yang kelima, memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dan yang keenam, terwujudnya masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Kemudian yang ketiga adalah manfaat bijaksana. Yang pertama adalah terwujudnya keselarasan hidup bagi masyarakat. Yang kedua, dapat mewujudkan sikap disiplin. Yang ketiga, dapat menegakkan sesuatu yang hak, yang benar.
karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan dan menghasilkan kebenaran. Dan yang keempat, dapat melaksanakan kewajiban karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban. Dan yang kelima adalah dapat mewujudkan sifat adil. Bijaksana dan adil keduanya merupakan sifat yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita mengenai berhias diri dengan akhlak terpuji. Apakah dari adik-adik atau siswa-siswi ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami? Oh iya. Oke, pertanyaannya adalah kebalikan dari perilaku terpuji. Oke, baik. Kebalikan dari perilaku terpuji adalah perilaku tercela dan itu harus dihindari. Kebalikan dari perilaku terpuji ini disebut juga perilaku mazmumah. Oke, cara menghindarinya adalah dengan tidak melakukan perbuatan tercela tersebut. Perbuatan tercela itu seperti malas, tidak jujur, berbohong, berkelahi, dan tidak disiplin. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah perilaku terpuji merupakan sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai ajaran Islam. Setiap manusia harus memiliki perilaku terpuji karena perilaku adalah cerminan dari diri kita sendiri. Orang yang berperilaku terpuji akan disayangi dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama umat manusia. Setiap orang harus berperilaku terpuji agar bahagia di dunia dan di akhirat. Di penghujung pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan tugas mengenai mencari contoh selain yang Ibu sampaikan tadi mengenai berhias diri dengan akhlak terpuji, yakni contoh dari tanggung jawab, contoh dari adil, dan contoh dari bijaksana. Pembelajaran kali ini kita tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.